Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, hello everyone. How are you today? Good morning. Ya, bertemu lagi ya dengan suara saya di sini. Because of our pandemic ya, I hope it will be over ya, agar kita bisa bertemu. Oke, my student, we are still in the chapter 2 ya. Kita masih di chapter kedua. Nah, last meeting you was learning about we can do something, and today you will continue to learn about to state that we will do something. Nah, jadi ini kita masih berada di chapter kedua, tetapi di pembahasan yang baru ya. Kamu bisa lihat sendiri di sini ada 2 judul ya. Nah, yang kemarin sudah kita bahas dan alhamdulillah ada yang sudah mengumpulkan walaupun masih banyak yang tidak peduli. Nah, saya harap dikumpulkan semuanya ya. Let's be going to continue. You can look on the page 27 ya, di halaman 27. Nah, jika minggu lalu kamu membahas tentang apa yang dapat kamu lakukan dan yang tak dapat kamu lakukan, can do and can't do something. Nah, di minggu ini kamu akan membahas tentang will do and will not do something. Apa yang akan dan tidak akan kamu lakukan. Look on the PowerPoint. There are 2 example here. Ya, yang pertama, the first picture. Udin, will you help me to bring this book? Ya, di sini temannya meminta Udin untuk membawakan bukunya. Will you help me? Maukah kamu membantuku? Atau akankah kamu membantuku? Jadi will you itu artinya maukah kamu atau akankah kamu? Apa jawabannya? Sure. Nah, if the someone says sure, okay, of course, or certainly, it means that he or her will do something. Nah, jadi ya kalau orang menjawabnya oke, tentu, baiklah, itu berarti dia akan melakukan sesuatu sesuai yang dipinta. Next to the second picture. Yuk kita lihat di gambar selanjutnya. Dayu, you pass by Udin's house, don't you? Will you give this note to him, please? Of course, I will. Nah, di sini siapa ini namanya nih? Menyuruh Dayu bilangnya begini. You pass by Udin's house. Dayu, kamu melewati rumah Udin ya? Don't you? Nah, don't you ini adalah question text ya, yang berarti penekanan. Kan? Dayu, kamu melewati rumah Udin kan? Will you give this note to him? Maukah kamu memberikan catatan ini kepadanya? Please. Nah, kata please di sini memiliki 2 makna. Makna yang pertama berarti tolong, dan makna yang kedua berarti silahkan. Kalau di sini konteksnya memaknai sebagai politeness, kesopanan. Boleh kamu artikan, boleh juga tidak. Nah, kalau mau diartikan begini. Dayu, tolong. Kamu lewat di depan rumah Udin kan? Nah, maukah kamu membawakan catatan ini? Nah, jadi bisa kita artikan, bisa juga tidak. Apa kata Dayu? Of course I will. Nah, it means that Dayu will do something. Understand? Next we going to the page 28 ya. Masih kita lanjut ke halaman 28. Nah, di sini masih tentang dialog ya. Contoh dari dialog ada 3 ini. Let's we going to read dialog number 3. Siti, I have to see the principal now. Will you buy me iced tea, please? Nah, sir, with or without sugar. Nah, ini juga sama ya. Meminta. Dan teman yang dimintanya melakukan apa yang dipinta. Akan melakukannya. The third picture. Gambar yang keempat. Benny, will you close the window, please? Certainly, sir. Nah, perintah dari gurunya to close the window itu dilakukan oleh Benny. Berarti Benny
will do something. And the last, Edo, will you do this for me? Please, I'll make the table. Nah, di sini juga sama. Contohnya juga tentang will do something, karena semuanya menjawab dengan kata yes mom, I will, sir or certainly. Nah, jadi dari dua jenis slide di sini ya, slide-nya ada dua tadi, contoh percakapan 1 dan 2, 3, 4, dan 5, ini semuanya contohnya merupakan will do something. Nah, how if you want to do something? Gimana kalau kamu nggak mau melakukan itu? Ya gampang, kamu tinggal jawab, sorry, I can't. Ya, maaf saya tidak bisa. Setelah kamu melihat contohnya ya, contoh dari buku, beberapa kalimat yang menyatakan will do something. Ingat ya nak ya, will do something itu akan melakukan sesuatu. Nah, di sini sebagai tugas pengetahuannya, maka coba lihat, let's look on the page 29. Ya, lihat di halaman 29 dan soalnya berada di halaman 30, halaman 30. Nah, ini tidak terlepas ya. Bagaimana cara kamu menjawab di halaman 30? Itu temukan jawabannya di halaman 29. Oke, saya akan menjelaskan di sini. Di sebelah kiri kamu itu terdapat 8 statement, sentences, ada 8 pernyataan atau kalimat ya. Di sebelah kanan kamu sudah ada juga 8 bentuk yang harus kamu isi, dan di situ sudah diisi ya. Ibu sudah kasih kamu 3 contoh dan juga 1 contoh dari buku. Oke, let's we going to number 1. Perhatikan. Number 1, kita baca dulu sebelah kiri. Adnan, my mom is out of town today. My dad is also very busy, but he will come to my school to collect my report. Nah, apa kata Adnan? Ibuku lagi keluar kota hari ini. Ayahku juga sangat sibuk, tetapi dia akan datang ke sekolahku untuk mengambil raporku. Nah, lihat di sebelah kiri, according to Adnan, menurut Adnan. Dari mana kita temukan jawabannya? Tentu saja dari pernyataan Adnan yang ada di halaman 29. Apa yang harus kamu jawab? Lihat di situ jawabannya, his dad will go to his school to collect his report. Nah, di situ berubah ya. Ada kata ganti, si Adnannya kita rubah menjadi pronouns, kata ganti his. His-nya siapa? His dad. Kita dapatkan dari kata my dad is also very busy. Nah, ayahku juga sangat sibuk. Di sebelah kanan kamu itu his dad. Ayahnya will go to, akan pergi ke his school, sekolahnya. Sekolahnya siapa? Sekolahnya Adnan, to collect his report, untuk mengambil raportnya. Siapa nyanya? Adnan. Jadi, kamu bisa temukan jawabannya berdasarkan statement atau pernyataan dari Adnan. Oke, untuk lebih jelas, coba kita lihat nomor 2 ya. Ini menurut Latan ya, dan yang harus diisi itu ternyata ada 2. Nah, A dan B. Oke. Latan say, my aunt is often angry with my cousin, Lucy. She makes a mess, but she will not do the cleaning. She will not even clean her own room. Nah, kata Latan, ibunya sering marah kepada sepupunya. Siapa sepupunya? Lucy. Dia selalu membuat berantakan, tetapi dia tidak mau membersihkannya. Will not do the cleaning, tidak mau membersihkannya. She will not even clean her own room. Dia tidak akan membersihkan kamarnya sendiri. Nah, kembali ke sebelah kanan.
Nah, according to Lathan itu ada dua. Lucy itu apa sih yang tidak akan dia lakukan? Nah, ternyata di sini dia tidak ingin melakukannya ya. Yang pertama, Lucy will not do the cleaning. Lucy tidak akan membersihkan. Tidak akan melakukan pembersihan di kamarnya. Yang kedua, yang B, ini yang warna biru ya. Lucy will not even clean her own room. Nah, kalau ini tidak ada kata ganti karena jelas ya Lucy yang dimaksud. Oke, lihat nomor 3. Ini pernyataan dari Gunawan. Apa kata Gunawan? My uncle paint his own house. Nah, pamanku mengecat rumahnya sendiri. When he has time, he will paint our house too. Ketika dia memiliki waktu, dia juga akan mengecat rumah kami juga. Itu kata Gunawan. Lalu kita tuangkan dia menjadi sebuah pendapat according to Gunawan. Nah, apa yang akan pamannya Gunawan lakukan jika memiliki waktu? Apa isinya? When his uncle has time, jika pamannya memiliki waktu, he will paint his house too. Dia juga akan mengecat rumahnya juga. Nah, rumahnya siapa yang dicat? Rumahnya Gunawan. His uncle. Siapa uncle-nya? Uncle-nya Gunawan. Oke, jelas ya? Oke, sekarang yang terakhir di nomor 6. Ini saya kasih kamu yang B ya. Kamu kerjakan yang A-nya untuk nomor 6. Oke, kita lihat nomor 6. Ini Dewi ya. Dewi sebagai melakukan segalanya di sini. Ini sama aktivitinya Dewi. I will get up early and go to swim at 6. Saya akan bangun lebih pagi dan pergi berenang pada pukul 6. But we should go home before 10. Oke? Tetapi kita harus pulang sebelum pukul 10. Nah, di sini kita isi she will go home before 10. Jadi according to Dewi, dia harus pulang ke rumah sebelum jam 10. Nah, oke. Jadi setelah kamu lihat dan dengarkan contoh dari sini, kamu lanjutkan mengisi nomor 4, 5, 6, 7, dan 8. Ini diambil sebagai nilai pengetahuan ya. Oke. Ya, setelah kamu mendengar penjelasan di halaman sebelumnya itu tentang nilai pengetahuan, mari kita lihat nilai keterampilannya ya. Nah, di sini ada dua contoh. Oke, ini penggabungan dari yang minggu lalu dengan minggu ini. Nah, karena di chapter 2 ini kan kita punya dua tema ya. Temanya to state apa? To state that we can do something and to state that we will do something. Nah, jadi ini kita gabungkan menjadi sebuah kesatuan kalimat. Oke, kita baca dulu yang di sebelah kanan ya. Perintahnya apa sih? Oke. We will work in groups. Nah, kita akan bekerja dalam kelompok. Oke. Nah, karena kondisi kita begini, kamu bisa bekerja sendiri. Sebenarnya ini boleh berkelompok untuk menemukan jawab yang akan kamu lakukan. Boleh juga sendiri. We will write about each one of us in our group. Nah, jika kamu mengerjakannya berkelompok, kamu harus menuliskan tentang teman-teman kamu ya di dalam kelompok itu. Jika kelompoknya 5 berarti ada 5 orang yang harus kamu buat di situ. We will make a list of 5 things. Kita akan membuat list ya dari 5 benda that we can do but we will not do. Nah, jadi yang pertamanya itu adalah 5 hal yang akan kamu lakukan, can do, but will not do, tetapi tidak ingin kamu lakukan. Nah, yang dapat kamu lakukan tapi tidak ingin kamu lakukan. Dan yang kedua, 5 hal lagi yang dapat kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Nah, di situ ya. Jadi
5 things, 5 hal we can do yang dapat kita lakukan, but we will not do, tetapi tidak ingin kamu lakukan, dan 5 hal yang dapat kamu lakukan dan akan kamu lakukan. We can do and we will do. Oke, lihat langsung ke sebelah kiri. Ini yang pertama, I can do them, but I will not do them. Saya dapat melakukannya, tetapi saya tidak akan melakukannya. Apa contohnya? Di sini ada 2, jadi kamu bikin 5 ya. Berarti ada 10. 5 yang dapat dan tidak akan dilakukan, 5 yang akan kamu lakukan dan dapat kamu lakukan. Oke, kita lihat dulu. I can sing. Saya dapat bernyanyi, but I will not do it in front of many people. Tetapi saya tidak akan melakukannya di depan banyak orang. Nah, dia bisa bernyanyi tapi tidak akan melakukan di depan banyak orang. Oke, bagaimana yang kedua? I can swim. Saya dapat berenang, but I will not do it now in this clothes. Tetapi saya tidak akan melakukannya sekarang dengan pakaian ini. Nah, itu dia. Dia dapat tapi nggak akan melakukan. Ya, itu di situ 2 contoh. Kamu bikin, jika kamu bekerja kelompok, kamu bikin 5. Jika kamu kerja sendirian, kamu cukup bikin 2 saja. Oke? Contoh yang kedua lagi, yang harus kamu lakukan juga. I can do them and I will do them. Saya dapat melakukannya dan akan saya lakukan. Apa di situ contohnya? Lihat number 1. I can cook. Saya dapat memasak. And I will do it even if I'm tired. Dan saya akan melakukannya ketika saya lelah. Nah, ketika saya tidak lelah, ya. Yang kedua, I can speak English. Saya dapat berbahasa Inggris. Berbicara bahasa Inggris. And I will do it every day. Dan saya akan melakukannya setiap hari. Nah, jadi jika kalian mengerjakannya secara berkelompok, maka satu kelompok kan kemarin sudah dibagi ya, 5-5 ya. Nah, itu kamu bikinnya 5 hal tentang teman kamu satu-satu dan juga diri kamu. Jika kamu mengerjakannya sendiri dan itu berhubungan dengan diri kamu, maka cukup 2 saja. Can do-nya dan will not do-nya itu 2, dapat melakukan dan tidak ingin dilakukan itu 2. Lalu can do dan will do yang dapat dilakukan dan akan dilakukan itu juga 2. Jadi ada 4 untuk nilai keterampilan. Nah, oke, paham ya? Ya, thank you for your attention to my explanation. Ya, terima kasih untuk perhatiannya dalam mendengarkan penjelasan saya. Nah, dan saya harapkan tolong ya nak ya, nilainya ini kan dikumpul ya buat rapor kamu. Nah, jadi dilengkapi. Ini sangat banyak sekali dari kalian yang tidak mengindahkan tugas sebagai seorang siswa. Yuk menjadi siswa yang bertanggung jawab ya dan disiplin. Nah, oke? I know you can do best. Ya, jadi jangan bilang tidak bisa. Oke. See you on the next meeting. I hope you can do best. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.